hadir. Baik, izin ikut turnamen bola, Bu. Ya, selanjutnya izin Bu sakit. Oke, baik. Ada lagi? Saya sakit bukan orang tua. Oh ya, berarti ada 3 siswa ya yang tidak hadir hari ini. Oke, silakan semuanya berdiri. Tolong merapikan bajunya. Baju yang masih di luar tolong dirapikan. Ya, jilbabnya yang masih belum lurus, yang belum dipasang. Ya, sudah. Oke, silakan duduk kembali. Memulai pembelajaran kita hari ini supaya materi kita, pembelajaran kita lebih bermakna. Mari sama-sama kita berdoa kepada ketua kelas. Silakan pimpin doa kita pagi hari ini. Semuanya duduk siap, gerak. Doa mulai. Mengingat kembali, apakah ada siswa ibu masih ingat materi kita pada pertemuan yang minggu lalu? Ya, silakan. Meraih kesuksesan dalam kompetisi kebaikan dan etos kerja. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang meraih kesuksesan dalam etos kerja. Allah menjelaskan itu di dalam surah apa, Nak? Ada yang tahu? Ya, silakan, Nak. Surah Al-Maidah ayat 48 ayat At-Taubah 105. Iya, bagus. Berarti Allah menjelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 48 dan At-Taubah surat 105. Nah, di dalam Al-Quran ayat surah Al-Maidah ayat 48 itu Allah menjelaskan ada pesan-pesan singkat, ada pesan-pesan mulia, yaitu kita mesti mengamalkan ataupun menerapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, itu disingkat dengan M6. Ada yang bisa mengingat apa itu? Saya, Bu. Ya, silakan. 1. Mengawali dengan basmalah. 2. Ya. Melaksanakan dengan penuh semangat. 3. Ya. Mempelajari ilmu pengetahuan. 4. Ya. Menjaga konsistensi. Ya, bagus, pintar. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah melalui metode studi learning dan smart discussion beserta jadi mampu menganalisis makanan sehubungan atau cabang-cabang pengertian dalil macam dan manfaatnya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita tadarus Al-Quran
Oke, silakan kepada siswa ibu, siapa yang bisa menyimpulkan dari gambar yang pertama? Saya Bu, Ya, silakan nak. bahwa penanaman iman adalah hal yang paling mendasar yang harus dilakukan sejak dini dari lingkungan keluarga. Pendidikan tentang tauhid yang harus diterima oleh seorang anak. Selanjutnya, gambar yang nomor 2. Siapakah yang bisa memberikan kesimpulan? Saya Bu. Oke, silakan nak. Bahkan hanya dengan menjaga kebersihan kita sering mendengar ungkapan inna zofatu minal iman, yang artinya kebersihan adalah sebagian dari iman. Ungkapan itu mengandung makna bahwa menjaga kebersihan merupakan bukti atau bahkan keimanan seorang muslim. Ya, baik, bagus, terima kasih. Selanjutnya, gambar nomor 3. Siapa yang bisa menyimpulkan? Saya Bu. Oke, silakan nak. Bersabar ketika menghadapi musibah dan ujian kehidupan. Sungguh sabar itu pahalanya tak terbatas. Oke, terima kasih Ida. Silakan kita berikan aplaus kepada. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang kesuksesan dalam meraih etos kerja. Nah, hubungannya dengan materi kita hari ini. Dulu yang pelajaran sebelumnya bahwasanya manfaat dari kita mempelajari peroleh ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjadi manusia yang lebih bermanfaat, menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab. Kaitannya dengan materi kita hari ini, kita akan mempelajari tentang memahami hakikat dan menggunakan ketahuan dan dengan cabang iman. Nah, perhatikan infografis berikut. Di sini setelah mempelajari materi tentang abul iman ini akan memahami bahwa ada 77 cabang keimanan dan saya akan mengimplementasikannya dalam kehidupan, yaitu iman. Iman di sini terbagi 3. Yang pertama, yang kedua, dan yang terakhir. Silakan semuanya di depan. Silakan lihat video pembelajaran berikut ini supaya siswa ibu lebih memahami tentang materi kita hari ini. Iman adalah keyakinan yang menancap di dalam hati dan diwujudkan dalam perkataan dan perbuatan. Ada 6 pilar iman tersebut, yaitu iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul. Ke-13, ikhlas, tidak riya dan menjauhi sifat munafik. Ke-14, bertaubat, menyesal dan janji tidak akan mengulang suatu perbuatan dosa. Ke-15, takut kepada Allah. Ke-16, selalu mengharapkan rahmat Allah. Ke-17, tidak Ya, tadi sudah ditayangkan video pembelajaran kita hari ini tentang memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dan cabang iman. Ibu akan membagikan kelompok itu terdiri dari 3 kelompok yang dimulai dengan berhitung. Jadi anak ibu semuanya silakan berhitung angka dari 1 sampai dengan 3. Jadi 1, 2, 3 karena kelompok kita cuma ada 3. Oke, silakan dimulai dari 1, 2, 3, 1, 2, 3. Silakan duduk per angka yang sudah disebutkan tadi. Jadi yang menyebutkan angka 1 silakan duduk di kelompok 1. Yang mendapatkan hitungan angka 2 silakan duduk di kelompok barisan kedua. Dan yang mendapatkan angka ketiga silakan duduk di kelompok ketiga. Dan silakan anak ibu bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Bagaimana? Apakah sudah duduk di bangkunya masing-masing?
Oke, baik, terima kasih. Nah, kelompok 1 itu akan membahas tentang cabang iman dalam hal niat, akidah, dan hati. Kelompok 1 nih, LKPD-nya diberikan. Kelompok 1 ini LKPD-nya. Kelompok 2 ini silakan bahas LKPD-nya. Kelompok 3 ini LKPD-nya. Jadi perhatikan semuanya. Silakan berdiskusi anak ibu per kelompok. Diskusikan sesuai dengan materi yang telah ibu sampaikan tadi. Kelompok 1 tentang niat, kelompok 2 tentang lisan, kelompok 3 tentang perbuatan. Sudah, silakan diskusikan. Karena waktunya setelah selesai, selanjutnya adalah kita akan mempresentasikan dari hasil diskusi ataupun kerja kelompok dari masing-masing, baik kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, ibu persilakan kepada kelompok 1. Kelompok 1 silakan bacakan hasil diskusinya. Kelompok 1 kelas 10 dan D akan mempresentasikan hasil belajar kami tentang cabang iman yang berkaitan dengan niat, akidah, dan hati. Yang dimaksud dengan iman yang sejati adalah iman dengan keyakinan penuh yang terpatri di dalam hati. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah membacakan hasil dari presentasinya. Selanjutnya, ibu persilakan kepada kelompok 2. Kelompok 2 kelas 10 presentasikan tentang cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Presentasi kali ini diharapkan bisa memberikan teman-teman pengetahuan dan pemahaman lebih dalam terkait cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Islam mengajarkan kepada setiap muslim ketika lisan agar lisan senantiasa menggunakan untuk baik dan tidak bertentangan dengan kehendak Allah. Selanjutnya, ibu persilakan kepada kelompok 3. Presentasi kali ini diharapkan bisa memberikan teman-teman pengetahuan dan pemahaman lebih dalam terkait cabang iman yang berkaitan dengan perbuatan anggota badan. Cabang iman yang berhubungan dengan perbuatan dan anggota badan. Terima kasih, bagus kelompok 3 ya. Oke, karena anak ibu sudah luar biasa sekali hari ini, maka ibu akan memberikan apresiasi baik kelompok 1, kelompok 2 maupun kelompok 3. Kita beri tepuk salut. Tepuk tangan, jempol kiri, dua jempol, salut. Siapa anak ibu yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Nak. Kesimpulan materi. 1. Setiap manusia dilahirkan dalam fitrah yang sama, yaitu memiliki keyakinan tentang Zat yang Maha Kuasa. Dia dalam istilah agama disebut dengan iman. 2. Iman adalah suatu niat, ucapan, dan perbuatan, di mana tidak sempurna iman itu jika tidak sama yang lain. Terima kasih. Itulah tadi materi kita hari ini yang sudah anak ibu simpulkan secara bersama-sama. Kemudian selanjutnya, apakah anak ibu sudah memahami semua materi hari ini? Sudah memahaminya? Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah anak ibu merasa senang dengan model pembelajaran yang sekarang kita laksanakan? Alhamdulillah. Nah, untuk refleksi ini silakan anak ibu isi di lembaran ini. Silakan dituangkan perasaannya apakah
dalam kita mempraktikkan keimanan kita dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi silakan anak ibu nanti baca buku di rumah ya. Buku yang sudah ibu berikan, buku paket yang sudah ibu berikan, silakan baca bukunya di rumah. Nanti bisa juga lihat di internet. Silakan anak ibu buka, cari yang berhubungan dengan cabang-cabang keimanan. Demikianlah untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Marilah sama-sama kita membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada ketua kelas silakan pimpin doa. Siap, gerak. Mulai. Demikianlah materi kita hari ini. Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.